kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu besaran fisika. Besaran fisika itu ada dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunannya. Jadi besaran pokok yaitu besaran yang satunya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Jadi besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri. Nah, besaran pokok itu ada 9. Ini ya, ada 9. Ini jelas ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, selain besaran pokok, yang 9 ini, selain dari yang 9 ini disebut dengan besaran turunan. Nah, besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini dia ya, besaran turunan. Bisa kalian lihat di modul ya. Nah, selain besaran pokok dan besaran turunan, ada juga besaran skalar dan besaran vektor. Skalar hanya memiliki besar atau nilainya saja dan tidak memiliki arah. Kalau vektor punya nilai dan punya arah. Ya, jelas. Misalnya contoh besaran skalar. Andi memiliki berat badan 55 kg. Nah, itu memiliki nilai tapi tidak ada arahnya. Arah kan kalian tahu ya, bisa ke kanan, kiri, atas, bawah. Arah ya. Nah, sedangkan kalau misalnya ibu bilang begini, Andi berjalan sejauh 35 km ke arah utara. Nah, berarti itu adalah besaran vektor karena ada nilai dan ada arahnya. Jelas ya? Nah, kita lanjut di konversi satuan. Ini konversi satuan sebenarnya sudah pernah kalian pelajari dari SD ya. Konversi berarti mengubah satuan dari misalnya ini yang dijelaskan di modul inci ke sentimeter. Yang paling sering kita gunakan itu dalam pembelajaran fisika itu satuan kilometer, hektometer, dekameter diubah ke macam-macam. Biasanya mungkin kilometer diubah ke meter dan lain-lainnya. Bisa kalian ingat-ingat kembali di pelajaran SMP. Nah, kemudian dimensi besaran fisika. Nah, dimensi itu adalah besaran fisika yang menunjukkan bagaimana cara suatu besaran tersusun oleh besaran-besaran pokok. Nah, ini ketetapannya ya, besaran pokok. Jadi kita ambil besaran pokok saja. Nah, yang paling sering digunakan itu ada 3, panjang, waktu, dan massa saja. Yang lainnya ini jarang kita gunakan. Ya, ingat ini panjang kan kalian tahu sendiri satuannya meter. Satuannya meter, lambang satuannya M. Dimensinya L besar. Waktu satuannya sekon. Lambang satuannya S. Dimensi T besar atau T balok. Dan massa itu satuannya kilogram. Lambang satuannya kilogram itu kg. Dan dimensinya massa adalah M besar. Ingat 3 ini ya. Ini dimensinya panjang, ini dimensinya waktu, ini dimensinya massa. Oke, paham sampai sini? Ibu akan kasih contoh ya. Kita ambil contoh kecepatan ya. Perpindahan dibagi waktu, satuannya itu meter per sekon. Atau di sini ditulis meter sekon pangkat minus 1. Meter sekon pangkat minus 1. Perhatikan meter itu dimensinya L besar ya, L. Dan sekon itu dimensinya T. Nah, di sini ada minus 1, berarti pangkat minus 1. Nah, ini kalau kita sudah ketahui satuannya. Tapi kalau kita belum ketahui satuannya, kita ambil misalnya percepatannya.
percepatan itu rumusnya V per S. V per T maksud saya. Kecepatan dibagi dengan waktu. V kita sudah tahu, ini satuannya itu atau rumusnya itu jarak dibagi waktu. Kan berarti bagi T yang ini ya. T. S satuannya itu meter. Saya tulis di sini ya. S satuannya meter, T satuannya sekon per T satuannya sekon juga. Berarti ini baru sampai satuan. Kita ubah ke dimensi. Dimensinya M, L per dimensinya S atau waktu T besar kan, per dimensinya S atau waktu T besar. Berarti bisa saya tuliskan begini. Ini kan L bagi T, kalau dia di per, hilang pernya, berarti ingat ini tandanya dimensi ya. Kalau hilang pernya berarti pangkat minus 1. Karena ini ada lagi pangkat minus 1, berarti bertambah pangkat minus 1-nya menjadi 2. Berarti dimensinya percepatan itu adalah LT pangkat minus 2.